Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis atau KLT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yurike dan rekan saya Dina, Dea, Mahesi, Malda, dan Ulfa. Apa itu KLT? KLT adalah metode pemisahan fisiko-kimia lapisan yang memisahkan, yang terdiri atas bahan berbutir-butir atau fase diam, yang ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisah berupa larutan ditotolkan berupa bercak atau pita awal. Setelah pelat atau lapisan ditaruh di dalam bejana tertutup rapat yang berisi lapisan pengembang yang cocok atau fase gerak. Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler atau pengembangan. Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditambahkan atau dideteksi. Next, lapisan pemisah atau sifat penyerap dan sistem larutan pengembang harus dipilih dengan tepat karena keduanya bekerja sama untuk mencapai pemisahan. Selain itu, hal yang penting adalah memilih kondisi kerja yang optimum yang meliputi sifat pengembangan, atmosfer bejana, dan lain-lain. Berikut gambarnya menunjukkan kaitan yang erat antara semua faktor untuk memperoleh hasil yang dapat dibandingkan pada KLT. Beberapa kondisi harus diperhatikan. Kondisi baku ini dipaparkan dalam uraian berikut dan dilengkapi dengan sejumlah petunjuk. Kondisi baku. Fase diam atau lapisan penjerap. Data KLT dikemukakan bukan hanya spesifikasi umum penjerap yang harus disebutkan, tetapi juga jenis dan perusahaan pembuatnya. Bila dilihat dalam sinar jatuh dan sinar lewat, lapisan yang kering mempunyai wajah yang seragam dan membentuk ikatan yang baik dengan penyangga. Panjang lapisan tersebut 200 mm dengan lebar 200 atau 100 mm. Untuk analisis tebalnya 0,1 sampai 0,3 mm. Biasanya 0,2 mm. Sebelum digunakan, lapisan disimpan dalam lingkungan yang tidak lembab dan bebas dari uap laboratorium. Penjerap yang umum ialah silika gel, aluminium gel, aluminium oksida, kieselgur, selulosa dan turunannya, poliamida, dan lain-lain. Dapat dipastikan, silika gel paling banyak digunakan. Silika gel ini menghasilkan perbedaan dalam efek pemisahan yang tergantung kepada cara pembuatannya. Silika gel G Merz menurut spesifikasi Stahl yang diperkenalkan tahun 1958 telah diterima sebagai bahan standar. Selain itu, harus diingat bahwa penjerap seperti aluminium oksida dan silika gel mempunyai kadar air yang berpengaruh nyata terhadap daya pemisahannya. Next, pembuatan lapisan silika gel G atau GV 254. Yang pertama, silika gel G atau GF 254 Merz untuk KLT 30,0 gram dimasukkan ke dalam mortar porselen kering yang tidak berserat atau garis tengah 10 cm. Yang kedua, tambahkan 40 ml air suling. Mula-mula diaduk perlahan-lahan dengan halus sampai didapatkan suspensi yang seragam tanpa terjadi gelembung udara ataupun gumpalan. Yang ketiga, ditambahkan 20 ml air sambil diaduk perlahan-lahan. Jangka waktu untuk memperoleh suspensi yang dapat disaputkan tidak boleh melebihi 90 detik.
Yang keempat, kemudian suspensi fluida itu segera dituangkan ke dalam penyaput dan dimasukkan seragam dengan satu gerakan yang lancar. Yang terakhir, silika gel dapat juga dicocok dengan sejumlah air yang sesuai dalam labu bermulut lebar. Jumlah di atas dapat melapisi 5 plat kaca 20 x 20 cm dengan tebal lapisan 0,3 mm. Lanjutan, plat yang sudah dilapisi dapat dikeringkan dengan membiarkannya selama semalaman, 8-12 jam, di dalam ruangan dan kemudian digunakan dalam keadaan kering udara. Tetapi, lapisan basah biasanya dikeringkan dulu selama 15 menit dengan kipas dan kemudian diaktifkan selama 30 menit di dalam pengeringan pada suhu 110 derajat Celcius dengan posisi tegak di dalam rak pengering, seperti gambar 4. Pelat kering disimpan di tempat yang tidak lembab dan bebas dari uap laboratorium, misalnya di dalam desikator yang berisi gel biru. Untuk membuat asam basa atau dapar diganti dengan larutan asam basa atau campuran garam yang sesuai dalam air. Prosedur lainnya sama pembersihan lipofilik misalnya yang diperlukan untuk memisahkan minyak lemak dilakukan terhadap pelat kering. Kieselguhr G yang telah berlapis pengeringan 45 menit pada 110 derajat Celcius. Pelat Kieselguhr kering diletakkan di dalam bejana KLT yang berisi campuran yang terdiri atas 5 ml minyak parafin dan 95 ml eter minyak bumi bertitik didih rendah TD 40-60 derajat Celcius. Sebagai pengganti sistem pelarut mengembang, larutan pencernaan ini dibiarkan naik sampai 15 cm. Kemudian pelat dibiarkan di udara selama 6-10 menit dan setelah itu larutan cuplikan dapat ditotolkan seperti biasa. Pelat pralapis niaga. Biasanya pengikat khusus harus ditambahkan dalam lapisan agar lapisan mantap pada pengiriman. Hal inilah yang menyebabkan efek pemisahan berbeda-beda. Jika waktu pengembangan terlalu lama, bercak menjadi lebih baur dan pemisahan menjadi jelek. Tetapi untuk latihan di laboratorium, farmasi latihan praktek, pelat siap pakai ini jelas menguntungkan. B. Fase gerak pelarut pengembang. Definisi fase gerak ialah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Ia bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori karena ada gaya Kapler. Yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik dan bila diperlukan sistem pelarut multi komponen ini harus berupa suatu campuran sederhana terdiri atas maksimum 3 komponen. Angka banding campuran dinyatakan dalam bagian volume sedemikian rupa sehingga volume total 100, misalnya benzena kloroform asam asetat 96%, 50/40/10. Pada kromatografi jerat pelarut pengembang dapat dikelompokkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari fase gerak. Berikut tabel 1 lanjutan dari fase gerak. Untuk pelarutan mengembang tambahan dan berbagai sifatnya, seperti dituju dalam tabel 1, efek elusi lemah, kloroform cukup kuat, dan metanol yang polar efek elusinya kuat. Prinsip kromatografi. A. Hidrokarbon jenuh terjerap sedikit atau tidak sama sekali, karena itu ia bergerak paling cepat. B. Gugusan fungsi dimasukkan ke dalam suatu hidrokarbon, misalnya dengan menggunakan benzena sebagai pelarut pengembang. Eter dan ester terdapat pada bagian atas kromatogram KLT berlapisan silikal gel atau aluminium oksida. Berikut gambar di samping gambar 5. Segitiga berarsir harus dibayangkan dapat diputar, misalnya jika hidrokarbonnya terlibat, maka puncak segitiga diputar ke HK, ditunjukkan dengan tetrik. C. Benzena pemisah, penjenuhan, dan arah pengisian. Benzena harus dapat menampung
pelat 2000 x 2000 mm dan harus tertutup rapat. Atas pengisian fase gerak harus 5-8 mm sesuai dengan kedalaman lapisan yang terendam. Jika kejenuhan bencana dengan uap pelarut pengembang mempunyai pengaruh yang nyata pada pemisahan dan letak bercak pada kromatogram, berikut gambarnya di samping. D. Awal dan jumlah cuplikan, gambarnya seperti yang di samping. E. Pengembangan. Proses pemisahan campuran cuplikan akibat pelarut pengembangan merambat naik dalam lapisan. Jarak pengembangan normal, yaitu jarak garis awal dan garis depan. Pada pengembangan landaian, dua pengembangan dengan daya elusi yang berlainan digunakan untuk pengembangan dengan jarak yang berbeda. Misalnya untuk jarak 5 cm, pada pengembangan pertama digunakan pelarut. Pengembangan polar yang kuat untuk memisahkan glikosida yang polar untuk jarak 10 cm. Pada pengembangan kedua digunakan pelarut. Pengembangan polar yang lebih lemah untuk memisahkan angklikan dari berbagai glikosida itu. Selanjutnya yang F, larutan pembanding atau campuran uji atau baku. Larutan cuplikan selalu ada suatu campuran pembanding yang dikromatografi pada waktu yang bersamaan. Campuran ini terdiri atas 1-5 senyawa yang diketahui, dengan konsentrasi yang telah diketahui pula. Senyawa pembanding sama dengan senyawa yang terdapat di dalam larutan cuplikan. Jika mungkin harus digunakan pelarut yang sama untuk membuat larutan pembanding dan larutan cuplikan, dalam banyak kasus akan menguntungkan bila pada saat yang sama dikromatografi juga campuran uji pewarna. Yang G, larutan cuplikan atau pembuatannya mulai dari bentuk obat, angka banding kuantitatif komponen obat yang diteliti di dalam sediaan obat dan di dalam larutan cuplikan harus sama. Jumlah obat yang serbuk dan kemudian ditimbang harus sedikit, yaitu antara 0,1 dan 1,0 gram. Jika mungkin, maserasi sederhana harus dapat dilakukan dengan memakai pelarut yang jumlahnya minimum 0,5-5 mili. Yang H, deteksi senyawa yang dipisah. Deteksi paling sederhana adalah jika senyawa menunjukkan penyerapan di daerah UV gelombang pendek. Radiasi utama pada kira-kira 254 nm atau jika senyawa itu dapat dideteksi ke fluoresensi radiasi UV gelombang pendek dan atau gelombang panjang 365 nm. Jika dengan kedua cara itu senyawa tidak dapat dideteksi, harus coba dengan reaksi kimia. Pertama tanpa dipanaskan, kemudian bila perlu dengan dipisahkan. Deteksi biologi pada beberapa kasus dapat dilakukan. Metode deteksi biologi. Untuk mendeteksi secara khas senyawa yang mempunyai aktivitas fisiologi tertentu, digunakan prosedur uji biologi. Prosedur tersebut meliputi deteksi langsung pada pelat KLT dan penggerakan bercak kromat. Kemudian diikuti pengalihan ke teknik deteksi biologi untuk deteksi komponen yang menghemolisis saponin dan sebagainya. Suspensi darah gelatin dapat dituangkan ke pelat KLT, kemudian diperiksa timbulnya daerah hemolitik, yaitu daerah tembus pandang yang hampir tidak berwarna. Pada lapisan gelatin yang berwarna merah keruh, senyawa pahit dan berbau lain, dikenal dengan cara mengerok daerah bercak. Senyawa bakteriostatik atau bakterisida dapat dideteksi pada kromatogram dengan cara yang serupa dan pemeriksaan terhadap senyawa menghemolisis. Tujuan ini suatu suspensi bakteri gelatin khusus dituangkan pada pelat dan diinkubasi, kemudian diperiksa apakah ada daerah yang tidak ditumbuhi. Penilaian dan dokumentasi kromatogram. Angka RF pada KLT, jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan dengan angka atau huruf seperti rumus di bawah ini. RF sama dengan jarak titik pusat bercak dari titik awal dibagi jarak garis depan dari titik awal. Angka RF berjangka antara 0,00 dan 1,00 dan hanya dapat ditentukan 2 desimal. RF dikalikan faktor 100 menghasilkan nilai angka 0 sampai 100.
Jika dipilih 100 cm sebagai jarak pengembangan, maka jarak hambat suatu senyawa awal pusat bercak dalam cm jika X10 menghasilkan angka HRF, tetapi karena angka RF merupakan fungsi sejumlah faktor, angka ini harus dianggap sebagai petunjuk saja. Inilah yang menjadi alasan mengapa angka harus setelah misalnya harus 60-70 yang dicantumkan untuk menunjukkan letak suatu senyawa pada kromatogram. Penilaian visual. A. Jarak pengembangan komponen larutan cuplikan dibandingkan dengan jarak pengembangan larutan berbanding jika ada beberapa larutan cuplikan. Cuplikan yang satu dibandingkan juga dengan cuplikan lain. B. Beberapa sifat, misalnya fluoresensi atau pemadam fluoresensi, dan terutama warna hasil reaksi warna informasi mengenai identitas seringkali dapat juga diperoleh dengan membandingkan perubahan warna pada pemanasan dan selanjutnya pada penyimpanan pelat. Yang C, perbandingan luas bercak memberi informasi mengenai angka banding kuantitatif, tetapi harus diingat bahwa perluasan bercak bertambah mulai dari garis awal sampai ke garis depan. Bahkan hal ini terjadi dalam kasus kuantitas yang sama. Yang kedua, sablon serbaguna. Diletakkan seperti jembatan di atas pekat KLT sangat membantu pada pengalihan kromatogram yang disemprot dengan asam sulfat ke kertas. Selanjutnya, hasil KLT dari kulit kacang dengan metode KLT sederhana dengan fase diamnya silika gel GF254 dengan ukuran 6x5 cm dan fase geraknya diluene heksan dengan pelarutnya etil asetat 3:7. Deteksinya senyawa alkaloid, tanin, quinon, steroid, dan triterpenoid. Hasil dari plat KLT1 itu disemprot dengan reagen drag and drop dengan hasil bercak berwarna jingga atau positif alkaloid. Nilai RF-nya 3,5 dibagi 5 hasil 0,7 dengan nilai HRF-nya 0,7 dikali 100 sama dengan 70. Hasil plat kedua yaitu disemprot dengan reagen citroborat dengan hasil bercak berwarna kuning positif flavonoid. Nilai RF-nya 3,5 bagi 5 sama dengan 0,7 dengan nilai HRF-nya 0,7 dikali 100 sama dengan 70. Hasil plat KLT3 itu disemprot dengan reagen KOH. Hasilnya bercak berwarna kuning positif quinon dengan nilai RF-nya ada 2. Yang pertama hasilnya 0,7, yang kedua hasilnya 0,88. Nilai HRF-nya yaitu 70 dan 88. Hasil plat KLT keempat itu disemprot dengan reagen FeCl3. Hasilnya bercak berwarna biru kehitaman positif tanin dengan nilai RF-nya ada 2 yaitu 0,75 dengan 0,84. Nilai HRF-nya 75 dan 84. Selanjutnya plat KLT5 itu disemprot dengan reagen LB dengan hasilnya tidak ada bercak atau negatif steroid. Selanjutnya ada plat KLT6 itu disemprot dengan reagen H2SO4, terdapat 3 bercak. Yang pertama itu tidak dideteksi senyawa atau negatif terpenoid. Dan hasil 2 dan 3-nya itu positif terpenoid. Nilai RF-nya yang pertama 0,7, yang kedua 0,88, yang ketiga 0,9. Nilai HRF-nya yang pertama 70, yang kedua itu 88, yang ketiga 90. Pada gambar ini hasil dari KLT-nya. Selanjutnya
pada gambar pertama itu pengamatan KLT kulit kacang di bawah sinar UV 254 berwarna yang hampir sama, yaitu biru kehitaman dengan jarak RF hampir sama. Yang gambar kedua itu pengamatan KLT kulit kacang di bawah sinar UV 366 sebelum diberikan nampak bercak dan memperlihatkan satu warna yang berpendar tapi tidak terlalu besar. Yang ketiga itu ada pengamatan KLT kulit kacang di bawah sinar UV 366 setelah diberikan terjadi penampak bercak berwarna yang banyak pada plat 2, 3, dan 6. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.